Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua memasuki bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan suci ini kita semua melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan tak kalah yaitu dengan adanya ibadah sholat tarawih. Setiap tahun sholat tarawih dilaksanakan dan setiap tahun juga berulang-ulang permasalahan dalam sholat tarawih suka jadi bahan heboh atau timbullah kehebohan dalam umat Islam beragama. Apa yang jadi permasalahan atau kehebohan yang terjadi yaitu masalah sholat tarawih dengan jumlah rakaatnya. Di Indonesia dari dulu kebanyakan orang melaksanakan sholat tarawih adalah 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Tapi baru-baru ini sekitar beberapa puluh tahun ke belakang ada fatwa baru yang mengatakan bahwa sholat tarawih adalah 8 rakaat ditambah witir 3. Sebelum kita membahas hal itu, kita harus tahu dulu tarawih pada zaman-zaman tertentu, baik dimulai zaman Rasul, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, para sahabat, dan kesininya fatwa-fatwa ulama. Yang pertama, sembahyang ataupun sholat tarawih pada zaman Nabi itu dapat kita lihat pada riwayat Imam Muslim, Syarah Muslim juz 6 halaman 41. Situ dikatakan An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil masjid data lailatin fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fa kathura an-nas thumma ijtama'u min al-lailati tsalitsah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sona'tum falam yamna'ni minal khuruji illa in anni khasyitu an tuqradu alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Dalam hadis ini Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat di masjid, maka banyak orang yang mengikuti beliau. Begitu juga pada malam keduanya Nabi sholat dan pengikutnya bertambah ramai. Pada malam ketiga dan malam keempat, orang-orang banyak berkumpul menunggu Nabi, tetapi Nabi saat itu tidak datang ke masjid. Pagi-pagi Nabi berkata, "Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, tetapi saya tidak datang kepada kalian datang ke masjid karena saya takut sekali kalau sembahyang ini, sholat tarawih ini diwajibkan untukmu." Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa mula-mula Nabi sholat pada malam hari di masjid di bulan Ramadan. Pada malam kedua beliau datang untuk sholat, sedangkan pengikutnya bertambah banyak yang hadir. Kemudian pada malam ketiga dan keempat Nabi tidak datang ke masjid dengan alasan beliau takut sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah karena akan turun wahyu yang mewajibkan untuk hal ini. Nampaknya disukai oleh umat muslim. Hal ini kemungkinan menurut pikiran Rasul karena wahyu sewaktu-waktu bisa tiba. Tidak mustahil tiba perintah mewajibkan sholat tarawih, melihat orang muslim sangat suka mengerjakannya. Hal ini terjadi tentulah akan menjadi berat bagi orang muslim. Subhanallah, alangkah bijaksananya Rasul, alangkah pengasihnya Nabi kita. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan, yang pertama, Nabi hanya 2 malam sembahyang tarawih berjamaah di masjid. Beliau menghentikannya karena takut akan turun wahyu yang mewajibkan. Yang kedua, pada waktu sekarang Nabi telah tiada, telah wafat.
maka umat muslim boleh meneruskan sholat tarawih berjamaah pada tiap bulan Ramadan, karena wahyu yang akan mewajibkannya tidak akan turun lagi. Yang ketiga, sembahyang tarawih itu sembahyang yang sangat digemari oleh Nabi. Yang keempat, hitungan rakaat sembahyang ataupun sholat tarawih pada hadis tersebut tidak disebutkan. Itu alasan hadis pernyataan Nabi sholat tarawih. Yang kedua, sholat tarawih pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, pada zaman ini, pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, sholat tarawih di bulan Ramadan itu bermacam-macam. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 6. Tetapi sholat tarawih dengan satu imam dalam satu masjid tidak ada pada masa beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat tarawih pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini dapat dilihat dari hadis Sahih Bukhari halaman 241 sampai 242 juz 1, yang mana hadisnya an Abdurrahman bin Abdul Qara annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi ramadhana ilal masjidi fa idan nasu awja'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu nafsi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahat faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsala thumma ajama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wan nasu yusalluna bi salatin qari'ihi bi salati qari'ihim qala Umar ni'matul bid'atu hadi. Dari Abdurrahman bin Abdul Qara, beliau berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu malam bulan Ramadan pergi ke masjid yang ada di Madinah. Didapati dalam masjid itu orang-orang sholat tarawih munfarid, bercerai-berai, perorangan. Ada yang sholatnya sendiri-sendiri, ada yang sholatnya berjamaah, dan ada orang-orang yang sholatnya di belakang. Maka Sayyidina Umar berkata, saya berpendapat akan mempersatukan orang-orang ini. Kalau disatukan dengan seorang imam, sesungguhnya lebih baik, lebih serupa dengan sembahyang Rasulullah SAW. Maka dipersatukan orang-orang itu bersembahyang di belakang seorang imam yang namanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada satu malam Umar bin Khattab datang lagi ke masjid, lantas melihat orang-orang sholat berjamaah di belakang seorang imam. Maka Sayyidina Umar berkata, ini adalah bid'ah yang baik. Siapa si Abdurrahman bin Abdul Qara itu? Beliau adalah yang meriwayatkan hadis ini, karena beliau itu termasuk muridnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dapat kita lihat dalam hadis ini bahwa Khalifah yang kedua Umar bin Khattab memerintahkan agar sholat tarawih dikerjakan dengan berjamaah, tidak perorangan. Beliau berpendapat ini adalah bid'ah yang baik. Nah, hal ini juga ada dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik halaman 138. An Malik bin Yazid bin Ruman annahu qala kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab bi salasi wa isrina rakaatan. Bahwasanya zaman Sayyidina Umar itu melaksanakan sholatnya 23 rakaat. Nah, dalam hadis ini Nabi, sahabat-sahabat Nabi ketika itu diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk mengerjakan sholat 23 rakaat dengan hitungan 20 rakaat sholat tarawih, 3 sholat witir. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi, kitab Imam Baihaqi dikatakan
innahum yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhan bi isrina rakaatan. Bahwasanya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sholat tarawih itu pada bulan Ramadan 20 rakaat. Silakan lihat di Sunan Al-Kubra juz 2 halaman 466, lihat Baihaqi ya. Nah, dari keterangan ini dapat dilihat bahwa sahabat-sahabat Nabi telah ijma atau sepakat mendirikan sholat tarawih itu 20 rakaat. Sedangkan ijma sahabat menurut usul fikih adalah hujah atau dalil syariat. Inilah pokok pangkat hitungan rakaat sholat tarawih. Sayyidina Umar, seorang sahabat Nabi yang dipercaya khalifah Nabi yang kedua, memerintahkan 20 rakaat. Ini berarti beliau mengetahui bahwa banyaknya sembahyang Rasul, sholat tarawih Rasul, baik di masjid ataupun di rumah itu 20 rakaat. Kalau tidak, tentu Sayyidina Umar tidak akan memerintahkan begitu. Ini namanya riwayat hadis dengan perbuatan. Kita umat Islam disuruh oleh Nabi mengikuti Sayyidina Abu Bakar dan Umar, sebagaimana Nabi bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kita disuruh untuk mengikuti dua sahabat setelahku, kata Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan juga ada hadis yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atasmu mengikuti sunnah aku dan sunnah khulafai rasyidin yang telah diberi hidayah sesudahku, yaitu siapa? Ya sahabat-sahabat itu, di antaranya Umar, Utsman, Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan yang lainnya. Nah, dalam hadis ini dapat disimpulkan dari di atas bahwa hitungan sholat tarawih itu 20 rakaat. Witir 3, jadi jumlahnya 23. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat, maka ia belum dinamai melaksanakan sholat tarawih dan belum mengikuti jejak Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya fatwa-fatwa ulama tentang masalah sholat tarawih 20 rakaat itu dapat kita lihat di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Di sana dikatakan madhabuna annaha isruna rakaatan bi asri taslimatin ghairil witr. Dalam kitab Muhadzab, sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam selain witir. Dan juga ada keterangan-keterangan hadis yang lain ataupun bukan hadis, pendapat para ulama, fatwa ulama dalam kitab Al-Mahali, dalam kitab Bughnil Muhtaj, terus dalam kitab I'anatul Talibin, kemudian Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj. Mereka semuanya mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat sebagaimana sahabat-sahabat Nabi melaksanakannya 20 rakaat pada zaman Sayyidina Umar. Nah, sekarang yang timbul masalah adalah mereka yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat ditambah witir 3. Alasan mereka mengatakan hal itu karena melihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Bukhari juz 1 halaman 142 yang berbunyi qalat Aisyah radhiyallahu anha maka yajidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asara rakaatan yusolli arba'an falam tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an falam tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli salasan. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atadamu qila antutiro faqala ya Aisyah inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Nah, mereka itu mengambil hadis itu yang dikatakan bahwa tidak ada Nabi menambah
sholat pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan selain 11 rakaat. Nah, nampak dalam hadis ini kata mereka bahwa misalnya sholatnya itu 11 rakaat, 8 sholat tarawih, 3 sholat witir, tidak kurang, tidak lebih. Mereka berpendapat seperti itu. Bahkan mereka juga berpendapat bahwa orang-orang yang melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih itu tukang-tukang bid'ah. Mereka mengatakan hal itu. Nah, kalau kita kaji, kalau kita lihat, ayo sekarang kita sama-sama kupas persoalan ini, hadis ini. Yang pertama, hadis ini memang sahih riwayat Imam Bukhari dan diakui karena terdapat pada kitab hadis sahih Bukhari pada juz 3 halaman 275. Yang kedua, perkataan Sayyidatina Siti Aisyah ini diakui kebenarannya karena ini memang ucapan beliau, tidak diragukan lagi. Hanya yang menjadi pertanyaan, sembahyang apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah? Apakah sembahyang keseluruhannya pada malam hari atau sebat qiyamul lail? Apakah sholat witir? Apakah sholat tahajud? Apakah sholat tarawih? Apakah sholat sunat-sunat yang lainnya? Itu karena yang dikatakan dalam hadis itu 11 rakaat. Yang ketiga, kalau memang dikatakan seluruh sembahyang malam, maka tidak mungkin. Kenapa? Coba kita hitung. Sholat maghrib 3 rakaat, sunat sesudah maghrib 2 rakaat, sunat sebelum isya 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat sesudah isya 2 rakaat, maka kalau dijumlahkan bukan 11 tapi 13. Yang ini juga biasa dikerjakan oleh Nabi dan banyak hadis-hadis yang mengatakan hal tersebut. Kemudian kalau ditambah minimal sholat tahajud 2 rakaat, berarti 13 tambah 2 15. Tidak masuk hadis itu. Misalkan ditambah lagi witir minimal 3 rakaat, 15 tambah 3 18 rakaat. Maka tidak mungkin kalau yang dimaksud oleh Siti Aisyah adalah sholat yang 11 itu. Karena kalau kita dihitung dari mulai sunat wajib itu 18 rakaat. Kemudian kalau dikatakan yang keempat nih ya, kalau dikatakan ini adalah sholat tarawih, maka tidak mungkin juga. Kenapa tidak mungkin? Karena dalam hadis ini dikatakan Nabi tidak melebihi sembahyang atau sholat 11 rakaat di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Kita garis bawahi perkataan beliau, tidak pula di lain Ramadan, membuktikan bahwa maksudnya bukan sembahyang tarawih. Karena kalau sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan, maka dalil ini tidak cocok untuk sholat tarawih, jauh panggang dari api, tidak sesuai dalil yang madlul, tidak sesuai dalil dengan madlulnya. Kalau benar yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa yang dimaksud adalah sholat tarawih, kenapa Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya melaksanakan 20 rakaat? Timbul lagi pernyataan, andai kata Sayyidatina Aisyah sholat tarawih, andai kata seumpamanya gitu, maka hal ini tidak bisa mengalahkan Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Nabi. Karena pada zaman Sayyidina Umar sholatnya itu 20 rakaat. Menurut ilmu ushul fikih, al-musbatu muqaddamun 'ala nafi. Yang menetapkan ada didahulukan atas yang meniadakannya. Siti Aisyah lihat Nabi melaksanakan 11 rakaat. Terus sekarang sahabat-sahabatnya 23 rakaat. Orang yang banyak ilmunya didahulukan dari orang yang sedikit ilmu pengetahuannya.
Inilah arti kaidah usul fikih itu, yaitu orang yang menetapkan didahulukan dari yang meniadakan. Al-musbatu muqaddamun 'alan nafi. Nah, kalau yang dimaksud hadis tadi adalah sholat tahajud, ini bisa karena Nabi melaksanakannya yang 11 rakaat itu adalah tiap hari, bahkan pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Memang betul ini diterangkan oleh Siti Aisyah sebagaimana dalam hadis Bukhari juz 1 halaman 142, babu qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili fi Ramadana wa fi ghairihi. Nabi melaksanakan sembahyang malam atau sholat malam itu pada malamnya di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Nah, ini petunjuk bahwa Imam Bukhari juga berpendapat bahwa sholat ini bukanlah sholat tarawih, tetapi sholat tahajud yang dikerjakan oleh Nabi pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Nah, kesimpulannya, yang pertama, sholat tarawih rokaatnya adalah 20 rokaat karena sudah ijma sahabat mengerjakan pada zaman Sayyidina Umar dengan perintah beliau. Yang kedua, umat Islam diwajibkan mengikuti ijma, apalagi ijma sahabat. Yang ketiga, barang siapa yang tidak mengakui hitungan rakaat 20 rakaat, maka ia seolah-olah menentang Sayyidina Umar, padahal Nabi menyuruh agar seluruh umat Islam mengikuti Sayyidina Umar. Yang keempat, Nabi tidak ada sembahyang ataupun sholat tarawih 8 rakaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.